Kameranya dinyalakan ya. Kalau masih di awal, nanti setelah itu bisa dimatikan. Kalau bagian akhir nanti kita nyala lagi. Selamat sore semuanya. Untuk sore ini kita akan presentasi dari kelompok 3 terkait dengan diare pada anak yang berasal dari suku Aceh. Untuk ada satu lagi tolong, tadi itu siapa ngasih tahu atau kelompok ngasih tahu Ibu untuk masuk jam 8. Ngasih taunya jam 7. Jadi untuk semua mahasiswa ke dosen manapun, Anda jangan pada saat hari H-nya, tapi sebisa mungkin 2-3 hari sebelumnya. Karena kami itu apalagi lagi akreditasi ini jadwalnya sudah sangat padat ya. Jadi tolong informasinya jangan mendadak karena akan sulit untuk mencari waktunya lagi. Kalau untuk saat ini kita akan presentasi terkait dengan antropologi. Nanti yang jadi moderator siapa? Izin Ibu, saya menjadi moderator. Anissa ya. Anissa dari kelompok berapa? Bukan Ibu, saya Atia Ibu. Atia. Atia ini berdua nih, Anissa dan Atia. Iya Ibu, satu device. Anissanya mana? Lagi mau presentasi Ibu, dia mau presentasi. Gitu. Atia dari kelompok apa? Dari kelompok 1 Ibu. 1 ya. Jadi nanti presentasi yang pertama adalah PowerPoint-nya dulu terkait dengan makalahnya, kemudian skenario-nya nanti seperti apa, nanti kita bisa lihat role play dari kelompok. Jadi di sini kita belajar bagaimana kita menghargai dan melihat apakah kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh suku tertentu itu bisa mendukung kesehatan atau tidak. Kalau misalnya tidak mendukung, mungkin kita harus pencast untuk dihentikan dulu, atau misalnya kalau mendukung bisa untuk diteruskan. Tapi kalau diteruskan jangan sampai mengganggu proses pengobatan yang sedang berlangsung. Ya, kepada Atia silahkan untuk dimulai dan kelompok bisa mempersiapkan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rita. Selamat sore kepada teman-teman kelas 1 RKI. Izinkan saya, Tia Kamila, untuk memimpin jalannya presentasi kelompok 3 pada sore hari ini. Sore hari ini, kelompok 3 akan menampilkan hasil dari praktikumnya selama 1 minggu ini. Kepada kelompok 3, dipersilakan untuk share screen. Ya, baik. Kelompok 3 Antropologi kelas 1 RKI dengan dosen pembimbing Ibu Rita Ismail, SKP, MKM, MTDHE, PhD, akan mempresentasikan dengan judul Asuhan Keperawatan Pasien Anak Suku Aceh dengan Diare. Kepada rekan-rekan kelompok 3 dipersilahkan untuk sebelumnya di sini ada anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu ada Aisyah Arifah Sabrina, boleh di Triandianti Smith, Anissa Amalia, Dini Tristawati, Hairunisa Nabila, Kansa Fitri Mutia, Nur Halisah Nabila, Novi Nurwulandari, Nuraini Fajar Kurnia, dan yang terakhir ada Putri Nurdiani. Selanjutnya di sini ada daftar isi dari PPT kelompok 3. Yang pertama ada pengertian dari diare, patofisiologi diare, klasifikasi diare, faktor risiko, manifestasi klinis, gejala klinis, dan yang terakhir ada diagnosis. Selanjutnya untuk komplikasi, selanjutnya ada komplikasi, ada konsep budaya, lalu ada pengobatan diare pada anak suku Aceh, ada analisa kasus, pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan. Ada intervensinya, lalu ada implementasi, dan tahap terakhir ada evaluasi. Selanjutnya untuk pemaparan materinya, dipersilakan kepada rekan-rekan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Amalia dari kelompok 3. Yang pertama ada pengertian diare. Selanjutnya. Nah, teman-teman pasti udah tahu penyakit diare. Apa sih diare itu? Diare diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadinya kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebihan
yang terjadi karena frekuensi buang air besar satu kali atau lebih dengan bentuk encer dan cair. Secara klinis, penyebab diare itu dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit. Yang kedua ada malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Penyebab yang sering ditemukan di lapangan maupun secara klinis adalah diare yang disebabkan infeksi dan keracunan. Next. Selanjutnya yaitu patofisiologi diare. Selanjutnya. Yang pertama yaitu osmolaritas intraluminal yang meninggi. Diare tipe ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obatan atau zat kimia yang hiperosmotik, malabsorpsi umum, dan defek dalam absorpsi mukosa usus, misal pada defisiensi disacharidase, malabsorpsi glukosa atau glukosa. Yang kedua yaitu sekresi cairan dan elektrolit meninggi. Diare tipe ini akan tetap berlangsung walaupun dilakukan puasa makan atau minum. Penyebab dari tipe ini antara lain karena efek enterotoksin pada infeksi Vibrio cholerae atau Escherichia coli. Yang ketiga yaitu malabsorpsi asam empedu dan lemak. Diare tipe ini didapatkan pada gangguan pembentukan atau produksi misal empedu dan penyakit-penyakit saluran biliar dan hati. Selanjutnya. Yang keempat yaitu gangguan permeabilitas usus. Diare tipe ini disebabkan oleh hipermotilitas dan irregularitas motilitas usus sehingga menyebabkan absorpsi yang abnormal di usus halus. Yang kelima yaitu infeksi dinding usus atau diare infeksi. Infeksi oleh bakteri merupakan penyebab tersering diare. Dari sudut kelainan usus, diare oleh bakteri dibagi atas non-invasif, tidak merusak mukosa, dan invasif yaitu merusak mukosa. Bakteri non-invasif menyebabkan diare karena toksin yang disekresi oleh bakteri tersebut yang disebut bakteri toksigenik kolera atau L-TOX. Selanjutnya. Ketiga yaitu ada klasifikasi diare. Slide selanjutnya. Pertama yaitu ada diare akut, terjadi secara mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat, berlangsung selama 7-14 hari, disertai pengeluaran feses lunak atau cair, sering tanpa darah, mungkin disertai muntah dan panas. Penyebabnya adalah infeksi dan bukti penyebabnya harus dicari, yaitu misal perjalanan ke luar negeri, memakan makanan mentah, diare serentak dalam anggota keluarga, dan kontak dekat. Yang kedua yaitu diare kronis, bersifat akut, tetapi berlangsung lebih dari 14 hari. Kejadian dapat dimulai sebagai diare cair atau disentri yang mengakibatkan kehilangan berat badan yang nyata dengan volume feses dalam jumlah banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada diare disentri, yaitu diare yang disertai darah dalam feses dapat menyebabkan anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, dan kerusakan mukosa usus karena bakteri invasif. Penyebab utamanya yaitu Shigella. 3 derajat dehidrasi yaitu yang pertama ada diare tanpa dehidrasi, yang kedua yaitu ada diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, yang terakhir yaitu ada diare dengan dehidrasi berat. Baik, setelah pemaparan klasifikasi, ada juga faktor risiko dari diare. Faktor infeksi dibagi dua menjadi faktor enteral dan parenteral. Enteral dibagi lagi menjadi 3, yaitu infeksi dari bakteri, infeksi virus, dan infeksi parasit. Infeksi bakteri, contohnya itu dari bakteri Vibrio, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, dan Yersinia. Infeksi virus dari virus enterovirus, adenovirus, dan retrovirus. Infeksi parasit berasal dari parasit, contohnya cacing dan jamur. Faktor parenteral adalah infeksi di luar alat pencernaan makan, misalnya tonsilitis, tonsilfaringitis, dan encephalitis. Lalu ada faktor malabsorpsi. Malabsorpsi karbohidrat disakarida, monosakarida pada bayi dan anak-anak. Yang terpenting dan tersering adalah intoleransi laktosa. Yang kedua, malabsorpsi lemak.
Dan yang ketiga, malabsorpsi protein. C. Faktor makanan. Ada makanan basi, beracun, tidak higienis, tidak matang saat dimasak, dan alergi terhadap makanan. D. Faktor psikologis, yaitu contohnya rasa takut, cemas, dan tegang pada anak yang dapat menyebabkan diare. Next. Itu ada manifestasi klinis. Next. Baik, yang pertama, menurut Mardalena 2018, berikut ini merupakan manifestasi klinik diare, yaitu yang pertama ada nyeri perut atau abdominal discomfort, lalu mual atau kadang-kadang sampai muntah, lalu perut kembung, rasa panas di dada dan perut, lalu rasa lekas kenyang, nafsu makan yang berkurang, rasa perih di ulu hati, lalu regurgitasi atau keluarnya cairan dari lambung secara tiba-tiba, lalu demam dan lemah, dan membran mukosa mulut dan bibir terasa kering. Next. Selanjutnya gejala klinis. Bisa di next. Mana Zoom gue anjir? Gejala klinis ada jadi 3 macam. Yang pertama itu diare akut. Diare akut ada terbagi lagi menjadi 3, yaitu diare dehidrasi berat, diare dehidrasi sedang atau ringan, dan diare tanpa dehidrasi kronis, yaitu diare. Lalu diare disentri, yaitu adanya darah dalam tinja. Next. Selanjutnya ada diagnosis. Next, please. Ya, selanjutnya, sebelum menentukan diagnosis, dokter ini biasanya akan menanyakan beberapa hal, seperti yang pertama, gejala yang dirasakan, yang kedua, seberapa sering buang air besar, yang ketiga, makanan yang dikonsumsi sebelum buang-buang air, yang ketiga, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan yang kelima, ada atau tidaknya gejala selain sakit perut yang dialami. Next, please. Next. Dan selanjutnya ini, dokter juga akan meminta untuk melakukan tes pemeriksaan lanjutan, yaitu seperti yang pertama, tes darah untuk cek diare. Ini biasanya hasil pemeriksaan darahnya itu dapat menunjukkan kelainan dalam jumlah sel darah, mineral tertentu, dan lain-lain. Yang kedua ada tes feses. Tes feses ini, pemeriksaan feses dilakukan untuk melihat apakah ada bakteri atau parasit yang menyebabkan diare. Dan yang selanjutnya yang ketiga ini ada sigmoidoskopi fleksibel atau kolonoskopi. Ini tes yang menggunakan tabung tipis dan lentur yang dimasukkan ke dalam rektum. Next, please. Selanjutnya ada komplikasi. Next, please. Selanjutnya, komplikasinya ini yang diakibatkan oleh diare, yaitu pertama ada dehidrasi. Dehidrasi sendiri ini adalah kondisi saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan cairan tubuh yang keluar. Yang kedua ada hipokalemia, yang ketiga ada hipoglikemia, yang keempat ada kejang terutama pada dehidrasi hipertonik, yang kelima ada gangguan sirkulasi, yang biasanya pada diare akut ini kehilangan cairannya itu dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Dan selanjutnya ada gangguan gizi. Ini terjadi karena asupan makanan yang kurang dan output yang berlebihan. Next, please. Komplikasi budaya. Next. Pelaksanaan tanpa dehidrasi dengan terapi A. Pada keadaan ini, buang air besar terjadi 3 atau 4 kali sehari atau disebut mulai mencret. Anak masih mau makan dan minum serta biasa. Pengobatan dapat dilakukan di rumah oleh ibu atau anggota keluarga lainnya dengan memberikan makanan dan minuman yang ada di rumah, seperti air kelapa, larutan gula garam, air tajir, air teh maupun oralit. Ada tiga cara pemberian cairan yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama itu memberikan anak lebih banyak cairan, yang kedua itu memberikan makanan terus-menerus, yang ketiga itu membawa
ke rumah sakit bila anak tidak membaik dalam 3 hari. Next. Dehidrasi ringan atau sedang dengan terapi B. Diare dengan dehidrasi ringan ditandai dengan hilangnya cairan sampai 5% dari berat badan, sedangkan pada diare sedang terjadi kehilangan cairan 6-10% dari berat badan. Untuk mengobati diare pada derajat dehidrasi ringan atau sedang digunakan terapi B, yaitu pada 3 jam pertama jumlah oralit yang digunakan yaitu untuk anak 1 tahun 300 ml, untuk anak 1-4 tahun 600 ml, untuk anak 5 tahun 120 ml. Setelah itu ditambahkan setiap kali mencret untuk anak 1 tahun 100 ml, untuk anak 1-4 tahun 200 ml, untuk anak 5 tahun 400 ml. Next. Dehidrasi berat dengan terapi C. Bila anak dapat minum cairan rehidrasi oral, dapat diberikan secara cairan parenteral. Dapat diberikan cairan parenteral yang diberikan adalah RL sebanyak 100 ml atau enggak kilogram per BB. Next. Teruskan pemberian makanan. Pemberian makanan seperti semula diberikan sedini mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan. Makanan tambahan diperlukan pada masa penyembuhan. Untuk bayi dan ASI tetap diberikan bila sebelumnya mendapatkan ASI. Namun bila sebelumnya tidak mendapatkan ASI, dapat diteruskan dengan susu formula. Next. Lalu di sini ada obat-obatan. Yang pertama itu obat antisekresi asetosal 25 mg per tahun dengan dosis minimum 30 mg. Chlorpromazine 0,5 atau sampai 1 mg per kilogram per hari. Yang kedua, obat antispasmolitik, pada umumnya obat antispasmolitik sepertinya papaverin, ekstrak belladonna, opium, loperamid, dan sebagainya tidak diperlukan untuk mengatasi diare akut. Yang ketiga itu antibiotika. Pada umumnya antibiotika tidak diperlukan untuk mengatasi diare akut kecuali bisa penyebabnya jelas. Next. Edukasi pada orang tua. Orang tua diharapkan pada pemeriksaan anak dengan diare puskesmas atau dokter keluarga bila didapatkan gejala seperti demam, tinja berdarah, makan dan atau minum sedikit, terlihat sangat kehausan, intensitas dan frekuensi diare semakin sering, dan atau belum terjadi perbaikan dalam 3 hari. Orang tua maupun pengasuh diberikan informasi mengenai cara menyiapkan oralit dan disertai langkah promosi dan preventif yang sesuai dengan lintas diare. Next. Baik, selanjutnya di sini ada pengobatan diare menurut suku Aceh. Bisa tolong di next. Yang pertama ada aracecatecu atau bisa disebut dengan pinang siri. Pinang sendiri ini merupakan salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong pada palem-paleman. Pohon pinang masuk dalam famili Araceaceae pada ordo Aricales. Masyarakat Aceh ini biasanya menyebut pohon pinang atau pineu. Nah, di sini itu terdapat kandungan dalam buah pinang. Buah pinang mengandung tanin yang berkhasiat untuk menguatkan gusi dan menghentikan perdarahan. Buah pinang mengandung sifat antibakteri yang dapat menyingkirkan bakteri berbahaya di mulut pada anak yang menjadi salah satu penyebab diare. Orang yang mengunyah buah pinang cenderung menghasilkan air liur dalam jumlah besar. Nah, efek ini dapat mencegah mulut kering. Buah pinang ini memiliki beragam nutrisi, di antaranya bisa tolong di next. Nah, di sini pertama ada protein, lemak, karbohidrat kompleks, zat besi, vitamin B kompleks,
kalsium, fosfor, kalium, anti diare atau antioksidan, termasuk flavonoid dan polifenol. Di sini ada alasan mengapa buah pinang dapat menjadi obat diare. Kandungan buah pinang ini berfungsi sebagai antioksidan dan juga anti diare. Antioksidan untuk mendetoksifikasi juga seringkali dijadikan ramuan untuk mengatasi diare karena memiliki kemampuan mengeluarkan racun dalam tubuh dan dapat mencegah mulut kering. Selain itu, flavonoid adalah salah satu jenis senyawa polifenol yang berfungsi sebagai agen anti diare. Adapun mekanisme kerjanya diantaranya dengan cara menghambat motilitas usus sehingga dapat mengurangi cairan dan elektrolit. Di sini terdapat kontraindikasi. Di antaranya itu ada ibu hamil dan menyusui. Konsultasikan pada dokter terlebih dahulu jika ibu hamil atau menyusui memakan buah pinang tanpa konsultasi kepada dokter, maka berpotensi jenis rendah. Bisa tolong di next. Di sini ada efek sampingnya. Beberapa resiko samping buah pinang diantaranya itu pertama meningkatkan risiko kanker, menimbulkan peradangan mulut, mengganggu kesehatan saraf dan otak, dan terakhir adalah membahayakan kehamilan dan janin. Cara pengolahan dari obat ini, masyarakat Aceh di Kecamatan Gandapura menggunakan buah pinang atau bak pinang untuk menyembuhkan diare dan lambung dengan cara memetik buah muda pinang. Setelah itu dikupas, ditumbuk, lalu diperas, kemudian airnya diminum. Bisa tolong di next. Nah, yang selanjutnya ada korita utan atau disebut dengan pohon ibo. Bisa dilihat, ini adalah contohnya pohon ibo. Korita utan, palem kol, palem buri, gebang, atau yang biasa orang Aceh kenal sebagai bak ibo adalah spesies palem yang biasa digunakan sebagai obat tradisional. Salah satunya dapat menyembuhkan penyakit diare pada anak. Nah, di sini itu ada kandungannya. Kandungan dalam bak ibonya itu kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam daun gebang merupakan faktor yang berpengaruh pada potensi sebagai obat anti endoparasit. Bisa tolong di next. Di sini mengapa sih bak ibo itu bisa menjadi obat diare? Korita utan dimanfaatkan sebagai anti diare karena akarnya berkhasiat untuk pengobatan sakit perut dan diare. Cara pengolahannya itu masyarakat Aceh di Kecamatan Gandapura menggunakan bak ibo untuk menyembuhkan diare dan lambung dengan cara pelepah pohon korita utan dikupas, ditumbuk, diperas, lalu airnya dicampur di dedak temulawak, ditambah buah pala yang sudah ditumbuk, lalu diaduk dan airnya diminum. Bisa tolong di next. Nah, selanjutnya itu ada metroxylon sagu atau disebut dengan pohon sagu. Nah, ini adalah contoh dari buah pohon sagunya ini. Dari buah rumbia atau yang biasa disebut dengan Bacmeria atau metroxylon sagu memiliki kemampuan untuk menghasilkan karbohidrat lebih tinggi dibandingkan tanaman karbohidrat lainnya. Kandungan Bacmeria ini ada karbohidrat, protein, lemak, kalsium, zat besi, serat, karoten, dan asam askorbat. Bisa tolong di next. Nah, mengapa sih Bacmeria itu bisa jadi obat diare? Buah rumbia atau Bacmeria dimanfaatkan masyarakat sebagai anti diare karena tanaman ini dapat bersifat antibakteri dan membunuh bakteri Salmonella typhi atau jenis bakteri penyebab penyakit diare dan batangnya sebagai sumber karbohidrat. Cara pengolahannya itu masyarakat Aceh di Kecamatan Gandapura ini menggunakan Bacmeria ini untuk menyembuhkan diare dan mah dengan cara buah yang sudah matang dipetik dari pohonnya, dibersihkan kemudian dibuka lalu dimakan. Bisa tolong di next. Nah, yang terakhir itu ada Nipah fructicans atau disebut dengan nipah. Nipah itu disebut dengan Nipah fructicans merupakan tumbuhan dengan jenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut di tepi laut. Tumbuhan nipah ini mempunyai batang terendam di bawah lapisan lumpur yang menjalar di bawah tanah dengan tebal batang kira-kira 60 cm. Bisa dilihat di sini terdapat gambarnya. Dan kandungannya itu ada karbohidrat, kadar air, kadar abu, protein, serat kasar, lemak, kalori, dan zat besi. Bisa tolong di next. Nah, di sini alasannya itu pelepah nipah dapat dimanfaatkan sebagai obat mah dan diare karena perebusan tanaman nipah ini mampu menarik bahan aktif anti diabetes, anti inflamasi, antioksidan, serta senyawa lain yang terkandung pada pelepah nipah itu seperti flavonoid dan tanin berfungsi sebagai antioksidan. Cara pengolahannya ini dengan cara mengambil pelepah dari pohonnya, lalu pelepah ditumbuk, lalu dicampur dengan air matang, dan kemudian airnya diminum. Bisa tolong di next.
Bisa atau enggak? Selanjutnya adalah analisa kasus. Klien atas nama R berusia 9 tahun tinggal bersama kedua orang tuanya di Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Nanggro, Aceh Darussalam. Pendidikan klien saat ini adalah SD. Bapak klien bernama Bapak A berusia 35 tahun. Pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Ibu klien bernama Nyonya M berusia 30 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah SMP. Bapak klien bekerja sebagai buruh pabrik. Ibu klien bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Setiap bulan, penghasilan Bapak klien sekitar 2 juta dan penghasilan Ibu klien sekitar 500.000 per bulan. Klien dan keluarganya beragama Islam. Sehari-hari klien menggunakan bahasa Aceh dan Indonesia. Sehari-hari klien merupakan anak yang aktif dan sering bermain dengan teman-temannya. Suatu hari, klien pulang ke rumah sehabis main bersama teman-temannya dan mengeluh mual dan perutnya sakit. Setelah ditanya oleh kedua orang tuanya, klien ternyata saat bermain membeli makanan sembarangan dari suatu warung atau penjual makanan. Keesokan harinya, atas nama R ini mengalami muntah dan buang air besar sebanyak 5-6 kali dalam sehari. Dengan konsistensi cair tanpa darah dan lendir, berwarna hijau dan berbau khas seperti disertai demam. Orang tua R ini khawatir melihat kondisi R dan Bapak R kemudian menelpon nenek dan tantenya serta bertanya ke tetangganya untuk memberitahu keadaan R dan bertanya ramuan tradisional untuk mengatasi diare. Setelah mengetahui ramuan tradisional yang telah diberikan oleh nenek dan tante Bapak A, kemudian memberikan pertolongan pertama kepada R dengan memberi buah pinang yang beliau percaya dapat mengobati diare. Buah pinang tersebut dikupas lalu ditumbuk dan diperas. Setelah itu airnya diminum. Kedua orang tua klien merasa klien membaik, tetapi hanya sementara. Akhirnya kedua orang tua klien ini semakin bingung karena kondisi R yang tidak kunjung membaik juga. Kedua orang tua klien sangat khawatir, kemudian membawa klien ke RS Hari Indah. Pada hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2022 untuk diperiksa oleh dokter dan tim medis lainnya. Dokter yang memeriksa klien menyatakan klien mengalami diare, dan untuk memastikan hal tersebut, klien harus melakukan pemeriksaan hematologi. Setelah hasil dari pemeriksaan hematologi keluar, klien benar mengalami diare. Perawat kemudian melakukan anamnesa kepada klien. Saat pengkajian, keluarga klien menyatakan sudah 3 hari klien mengalami mual, muntah, serta nafsu makan menurun. Keluarga pasien mengatakan berat badan pasien turun 2 kilo. Keluarga klien juga mengatakan klien buang air besar dengan frekuensi 5-6 kali dalam sehari dengan konsisten berwarna hijau dan berbau khas. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, kesadaran umum lemas, mukosa tampak kering, warna bibir pucat, turgor kulit tidak elastis, warna kulit pucat, kulit raba hangat, bising usus 28 kali per menit, peristaltik positif untuk tanda-tanda vitalnya yaitu nadi 80 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, pernafasannya 22 kali per menit, tekanan darahnya 110/70. Dari data penunjang didapat pemeriksaan hematologi, ureum 22 mg per desiliter, kreatinin 3 mg per desiliter, kalium 4 mmol per liter, glukosid 13 Rb per mikroliter, hematokrit 32%, natrium 154 mmol per liter, kalium 3 ml per liter, klorida 70 mmol per liter. Untuk terapi infus diberikan infus ringerlaktat revolusi per menit per 24 jam, oralit dan laktobe. Riwayat kesehatan pasien dengan keluhan utama mengatakan mual dan muntah. Riwayat penyakit sekarang pada tanggal 26 Januari 2022 pasien BAB cair dengan 4-5 kali per hari warna kekuningan. Riwayat penyakit terdahulu, ibu pasien mengatakan dahulu pernah sakit tifus pada bulan Desember 2021 dan dirawat di RS Hari Indah selama 4 hari. Riwayat penyakit keluarganya, dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit menular seperti TBC, hepatitis, dan penyakit menurun seperti hipertensi,
dan diabetes mellitus, dan lain-lain. Izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ada pengkajian. Yang pertama itu faktor sosial dan keterikatan keluarga. Untuk identitasnya atas nama Tuan R, usianya 9 tahun, tempat tanggal lahirnya Aceh, 23 Juli 2013, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, pekerjaannya masih pelajar. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarganya itu oleh bapaknya, hubungan dengan keluarganya itu anak kandung. Yang kedua itu faktor agama dan falsafah hidup. Agama yang dianut klien yaitu Islam. Sehari-hari klien melaksanakan ibadah dengan keluarganya. Next please. Untuk yang ketiga itu ada faktor teknologi. Pada faktor teknologi ini pengobatan yang sering dilakukan yaitu memakai atau meminum ramuan tradisional yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Dari keluarga klien memilih pengobatan tersebut karena keyakinan dan kepercayaan yang ada di lingkungan klien dan keluarganya juga jarang memeriksakan kondisi ke dokter maupun rumah sakit. Karena biasanya keluarga klien itu cukup dengan meminum ramuan tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya. Terus untuk faktor nilai-nilai budaya dan gaya hidupnya, klien ini masih seorang pelajar. Bahasa yang digunakan klien dalam keluarga yaitu bahasa Aceh, dan Indonesia. Klien sebelum klien sakit, klien makan dengan baik dan teratur. Terus klien sering suara Ibu kedengaran nggak? Kalau pakai bahasa Indonesia sebutnya klien, kalau pakai bahasa Inggris sebutnya klien ya. Jelas nggak suara Ibu? Jadi kalau lagi bahasa Indonesia sebutnya klien. Kalau pakai bahasa Inggris sebutnya klien, ya. Jadi jangan ketukar cara ngomongnya. Silakan dilanjutkan lagi, tapi tolong cara mengucapkan kliennya diperbaiki. Ya, baik. Mohon maaf Ibu, saya lanjutkan. Jadi klien sering bermain dengan teman-temannya dan membeli makanan sembarangan serta tidak memperhatikan kebersihan diri seperti cuci tangan sebelum makan. Terus untuk faktor ekonominya, sumber biaya pengobatan klien merupakan biaya dari penghasilan kedua orang tua klien. Klien dan keluarganya memiliki sedikit tabungan. Klien dan keluarganya memiliki kartu jaminan kesehatan dari program kesehatan pemerintah. Please. Dan yang kelima untuk faktor pendidikan. Pendidikan terakhir Bapak klien adalah SMA dan pendidikan terakhir Ibu klien adalah SMP. Bapak klien bekerja sebagai guru dan Ibu klien bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Klien dan keluarganya sedikit memahami pengetahuan tentang pengalaman sakit dari klien. Yang keenam untuk faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit. Untuk waktu berkunjung untuk mendampingi pasien adalah pada pagi hari yaitu pukul 10 hingga pukul 13 dan pada sore hari yaitu pukul 16 sampai pukul 21 serta jumlah anggota yang boleh menunggu itu hanya sebanyak 2 orang. Klien dan keluarga itu harus memenuhi segala peraturan yang diterapkan pada RS Hari Indah dan pembayaran perawatan klien dilakukan dengan biaya sendiri dan tidak ditanggung oleh BPJS ataupun KIS.
Baik, selanjutnya yaitu analisa data. Selanjutnya, yang pertama masalahnya yaitu diare. Data subjektifnya keluarga pasien mengatakan diare 5-6 kali per hari dengan konsistensi cair. Lalu pasien mengatakan perutnya sakit. Untuk data objektifnya auskultasi bising usus 28 kali per menit, peristaltik positif, ureum, kreatinin, dan kalium. Lalu untuk penyebabnya masuk melalui makanan yang tercemar atau terkontaminasi, kemudian berkembang dalam usus, lalu melepaskan enterotoksin, mengiritasi otot dan lapisan mukosa intestinum, kemudian menstimulasi plexus submucosa and plexus mesenteric, mempercepat peristaltik usus, hiperperistaltik, dan menyebabkan diare. Next. Untuk yang kedua, masalahnya yaitu hipovolemia. Data subjektifnya keluarga pasien mengatakan lemas. Data objektifnya mukosa tampak kering dan warna bibir pucat. Turgor kulit tidak elastis dan warna kulit pucat. Dan tanda-tanda vitalnya nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Untuk penyebabnya diare, kemudian peningkatan kehilangan cairan dan elektrolit, lalu kekurangan volume cairan dan menyebabkan hipovolemia. Next. Untuk yang ketiga, masalahnya defisit nutrisi. Data subjektifnya keluarga pasien mengatakan mual dan muntah. Keluarga pasien mengatakan badan lemas. Keluarga pasien mengatakan nafsu makan menurun. Keluarga pasien mengatakan berat badan turun 2 kg. Data objektifnya kesadaran kompos mentis. Tanda-tanda vitalnya nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Untuk penyebabnya bakteri pada air, kemudian terpapar kontaminan, lalu iritasi gastrointestinal, dan kemudian diare, lalu distensi abdomen, mual muntah, nafsu makan menurun, dan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Next. Untuk yang keempat, masalahnya hipertermia. Data subjektifnya keluarga pasien mengatakan demam. Data objektifnya kulit teraba hangat, dan tanda-tanda vitalnya nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Penyebabnya masuk melalui makanan yang tercemar atau terkontaminasi, berkembang dalam usus, kemudian melepaskan enterotoksin, mengiritasi otot dan lapisan mukosa intestinum, kemudian inflamasi, merangsang hipotalamus, meningkatkan suhu basal, lalu menyebabkan hipertermia. Selanjutnya diagnosa keperawatan, bisa di next. Yang pertama yaitu diare berhubungan dengan terpapar kontaminan ditandai dengan diare 5-6 kali per hari. Yang kedua hipovolemia berhubungan dengan turgor kulit menurun. Yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien ditandai dengan keluarga pasien mengatakan mual, muntah, dan badan lemas. Yang keempat, hipotermia berhubungan dengan tubuh 38 derajat Celcius. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan. Yang pertama adalah diagnosa keperawatan. Yang akan kami bahas adalah diare berhubungan dengan terpapar kontaminan ditandai dengan diare 5-6 kali per hari. Tujuannya adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, si fekal membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama adalah kontrol pengeluaran feses meningkat, yang kedua nyeri abdomen menurun, yang ketiga konsistensi feses membaik, yang keempat frekuensi defekasi membaik, dan yang terakhir adalah peristaltik usus membaik. Untuk intervensinya itu nomor 03101. Untuk observasinya itu yang pertama mengidentifikasi penyebab diare, yang kedua identifikasi riwayat pemberian makanan, yang ketiga adalah monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Intervensi terapeutiknya adalah yang pertama berikan asupan cairan oral, yang kedua adalah berikan cairan intravena jika diperlukan.
selanjutnya yaitu implementasi keperawatan. Pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 8, implementasinya identifikasi penyebab diare. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien muntah, mual, turun. Respon objektifnya, pasien terlihat lemas, BB turun 2 kg, tanda-tanda vital suhu 38 derajat Celcius, tadi 80 kali per menit, penapasan 22 kali per menit. Bising usus 28 kali per menit, peristaltik positif. Yang kedua, identifikasi riwayat pemberian makanan. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien membeli makanan sembarangan. Respon objektifnya, pasien terlihat lemas, warna kulit pucat, turgor kulit tidak elastis. Yang ketiga, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Respon subjektif, keluarga pasien mengatakan feses berwarna hijau, frekuensi 5-6 kali hari, serta konsistensi cair. Respon objektif, feses terlihat berwarna hijau dan konsistensi cair. Pada pukul 8.30, pencairan oral. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan mulut pasien dan bibir pasien tampak kering. Respon objektifnya, pasien terlihat lemas dan mukosa serta bibir kering. Lalu yang kedua, berikan cairan intravena. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan setelah diberi cairan intravena, pasien tidak terlalu lemas dan sedikit bertenaga. Respon objektifnya, pasien terlihat sedikit bertenaga dan tidak lemas, lalu turgor kulit masih buruk. Tolong di next. Yang kedua yaitu pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 8, yang pertama monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Respon subjektif, keluarga pasien mengatakan feses berwarna hijau kekuningan, frekuensi 4-5 kali per hari, konsistensi cair dengan ampas. Respon objektifnya, feses terlihat berwarna hijau kekuningan, frekuensi 4-5 kali sehari, konsistensi setengah cair dan padat. Yang kedua, pada jam 8.10, yang pertama berikan asupan cairan oral. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan mulut pasien sudah sedikit lembab. Respon objektifnya, pasien terlihat lebih segar dan mukosa serta bibir tampak lembab. Yang kedua, berikan cairan intravena. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien lebih bertenaga. Respon objektifnya, pasien tampak lebih bertenaga serta rileks, turgor kulit sedikit membaik. Next. Pada tanggal 3 Februari 2022, pukul 8, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan feses berwarna kuning, frekuensi 2-3 kali sehari, konsistensinya padat. Respon objektifnya, kondisi pasien terlihat membaik. Lalu pada pukul 8.10, yang pertama itu berikan asupan cairan oral. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan mulut pasien tidak kering. Respon objektifnya, pasien terlihat tidak lemas dan mukosa serta bibirnya itu tidak kering. Yang kedua, implementasinya berikan cairan intravena. Respon subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien sudah bertenaga dan tidak rileks dan nyaman. Next. Ya, baik. Untuk selanjutnya, evaluasi keperawatan. Mohon maaf, bisa dilanjut evaluasi. Oh ya, mohon maaf itu mungkin tulisannya belum diralat ya, aturan evaluasi keperawatan. Jadi untuk tanggal 1 Februari pukul 8, untuk diagnosa keperawatannya, diare berhubungan dengan terpapar kontaminan, ditandai dengan diare 5-6 kali per hari. Untuk catatan subjektifnya, keluarga pasien mengatakan frekuensi konsistensi feses
feses pasien sedikit membaik dengan indikasi frekuensi menjadi 2-3 kali sehari dan konsistensi feses lembek tidak cair. Untuk objektifnya, lemas pasien terlihat berkurang, BB-nya turun 2 kg. Untuk TTV-nya, suhunya 38 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, untuk pernafasannya 22 kali per menit, untuk bising ususnya sendiri 28 kali per menit, dan peristaltiknya itu positif, feses berwarna hijau, frekuensinya 5-6 kali per hari, konsistensinya cair. Next. Dan di hari yang sama, pada pukul 8.30, untuk subjektifnya, itu keluarga pasien mengatakan pasien mulut dan bibir pasien tampak kering, tidak terlalu lemas dan sedikit bertenaga. Untuk objektifnya, mukosa dan bibir tampak kering, terus warna kulit pucat, turgor kulitnya masih biru. Terus untuk tanggal 2 Februarinya pada pukul 8, subjektifnya keluarga pasien mengatakan bahwa feses berwarna hijau kekuningan untuk frekuensinya 4-5 kali per hari, konsistensinya sudah setengah cair dan padat. Objektifnya itu feses terlihat berwarna hijau kekuningan dan frekuensinya 4-5 kali per hari, dan untuk konsistensinya setengah cair dan padat. Di hari yang sama, pada pukul 8.15, untuk subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien lebih bertenaga dan tidak lemas. Dan untuk untuk objektifnya, pasien tampak lebih bertenaga serta rileks dan turgor kulit sedikit membaik. Dan untuk di hari selanjutnya, pada tanggal 3 Februari 2002, pukul 8, subjektifnya pasien dan keluarga pasien mengatakan bahwa diare pasien sudah mulai membaik serta tidak lemas. Dan untuk objektifnya pasien terlihat bertenaga dan rileks. Lalu turgor kulit pasien membaik, konsistensi fesesnya sudah mulai membaik juga. Dan untuk asesmennya diarenya sudah teratasi, dan untuk planningnya intervensi sudah bisa dihentikan. Dan sekarang kita akan menampilkan dari video role play-nya. Mungkin bisa tolong ditampilkan. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Ibu Rita dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Antropologi, Prodi D4 Keperawatan plus Profesi Nurse akan menampilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Antropologi, Prodi D4 Keperawatan plus Profesi Nurse akan menampilkan sebuah video roleplay asuhan keperawatan diare pada anak suku Aceh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Rifa Sabrina sebagai nenek. Nama saya Anissa Amalia sebagai apotekar. Nama saya Anjeliana Putri sebagai Bapak Ahmad.
Nama saya Dini Triskawati sebagai Ibu Maryam. Nama saya Hairunisa Nabila sebagai tetangga. Nama saya Kansa Fitri Mutia sebagai perawat. Nama saya Nurhalisa Nabila sebagai Nama saya Nuraini Fajar Kurnia sebagai dokter. Nama saya Putri Nudiani sebagai tante. Ya, baik. Selamat menyaksikan videonya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, seorang anak bernama R mengeluh kepada kedua orang tuanya bahwa dia mual dan sakit perut. Setelah ditanya oleh kedua orang tuanya, ternyata klien pada saat bermain dengan teman-temannya membeli makanan sembarangan dari suatu warung atau penjual makanan. Keesokan harinya, anak R mengalami muntah dan buang air besar sebanyak 5-6 kali dalam sehari, dengan konsistensi cair, tanpa darah dan lendir, berwarna hijau, dan berbau khas disertai demam. Bapak A, yaitu bapak dari anak R, menelpon nenek untuk meminta saran obat tradisional. Lalu nenek memberikan setidaknya 4 resep ramuan tradisional yang beliau percaya dapat mengobati diare. Bapak A dan Nyonya M mengolah buah pinang muda, yaitu Bak Ibo, Bak Meria, dan Bak Nipah, menggunakan resep yang sudah diturunkan oleh ibu dan nenek moyangnya. Sejak dahulu, suku Aceh mempercayai bahwa buah-buahan tersebut dapat menyembuhkan diare. Setelah diminumkan, kedua orang tua klien merasa klien membaik, tetapi hanya sementara. Tetangga dan tantenya menyarankan untuk memberi buah pinang muda pada anak R. Setelah Nyonya M melakukan saran dari tetangganya, kondisi anak R tidak kunjung membaik. Juga, kedua orang tua klien sangat khawatir, kemudian membawa klien ke rumah sakit. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, untuk terapi diberikan infus RL 20 TPM per 24 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum sakit perutnya, Mak. Ya Allah, nak Pak, kontrol. Kalian baju, Bu. Belum, Mak. Kalian baju buat ke saji, nak. Belum baju mie pedas, Mak. Pak, kontrol baju mie pedas. Belum baju bareng teman, Mak. Ya udah, Mama bilang Bapak dulu ya. Ya. Pak, anak kamu sakit perutnya. Kesian dari tadi meringis kesakitan. Ya udah, nanti Bapak tanyakan ke Mak Syekh ramuan tradisional obat sakit perut. Ya udah ya, Pak. Ya. Assalamualaikum Mak Syekh. Poha Mama. Waalaikumsalam anak lo, Mama sehat. Naon nak? Si Riki sakit perutnya Mak, sebab Pak Jomi pedas. Oh, cucu lom, pajak makanan pedas aja. Aneka sakit perutnya, BAB-nya lancar Mak. tak? Si Riki mentret bolak-balik WC terus. Mama ketika Mama diare. Sebentar Mak, lon tulis di kertas ramuannya. Yang pertama itu bak pinang, caranya itu dikupas, ditunggu kalau diperas. Airnya diminum ya nak. Yang kedua caranya ambil pelepah pohon kulit pautan, dikupas, ditunggu kalau diperas, dan airnya diminum. Yang ketiga ada bak meria, buah yang matang itu dibersihkan lalu dibuka, lalu dimakan. Yang keempat, yang terakhir ada bak lipah, pelepahnya itu dicampur dengan air matang, kemudian airnya diminum. Ya udah Mak, terima kasih. Mak, assalamualaikum. Ya sama-sama nak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Sarah, apa
kabar di Jakarta? Alhamdulillah baik, Kak. Bagaimana keluarga di Aceh? Alhamdulillah, kakak sehat, bapak sehat, makci sehat. Tapi anakku lagi diare, Dik. Karena habis pulang dari rumah temennya. Ngeluh ke kakak sakit perut dan mual. Sudah BAB 3 kali sejak sore tadi. Ya Allah, Kak. Kenapa bisa diare si Rizky? Biasa, makan mie pedas sama teman-temannya. Dulu Mak Sik suka ngasih ramuan buah pinang, Kak. Dulu pernah sekali Sarah diare, langsung sembuh, dicoba aja. Oh iya, ya udah Dik, kakak lupa. Makasih sarannya ya, Dik. Iya, Kak, sama-sama. Kak, Sarah mau ngomong sama Rizky. Rizkynya ada? Ada, Dik. Dia lagi di WC habis BAB. Rizky. Rizky, ini Tante Sarah mau ngomong. Iya, Mak. Halo, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rizky, lain kali jangan makan terlalu pedas ya, Nak. Nanti sakit perut lagi, nggak enak kan? Iya, Teh. Capek bolak-balik. Terus, Teh. Yaudah, cepat sembuh ya Rizky. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Insya Allah bulan depan Tante akan ke Aceh. Siap, Teh. Makasih ya, Teh. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ke dalam rumah? Ya. Silakan duduk. Ada apa, Pak, Bu? Ya Bu, jadi anak Lon sakit perutnya, diare. Kata Makci, harus minum ramuan tradisional. Iya, Pak. Dulu Mama Lon nyaranin Lon pakai ramuan bak pinang muda. Kebetulan Lon ada 2 bak pinang muda. Sebentar saya ambilkan di dalam. Ini ada bak pinang muda untuk anak Tata. Caranya dicuci, kemudian dikupas, lalu ditumbuk dan diperas, kemudian airnya diminum. Baik, terima kasih Bu. Pulang dan istri pamit. Yo, sama-sama Pak. Semoga anaknya cepat sembuh yo. Iya Bu. Sesampainya di rumah, Bapak A dan Nyonya M mengeluarkan motor, lalu pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan ramuan tradisional. Sesampainya di pasar, Bapak A dan Nyonya M menemukan bahan-bahan dan membelinya. Setelah semua bahan sudah terbeli, mereka langsung pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah, Bapak A mencoba semua resep yang telah disarankan oleh nenek, tante, dan tetangganya. Nyonya M mengambil pelepah pohon bak pelipah, lalu pelepah ditumbuk dan dicampur dengan air matang. Kemudian airnya diminum, tetapi air menolak karena sangat pahit rasanya. Terlihat dari mukanya yang ingin memuntahkan minuman tersebut. Lalu Nyonya M mencoba resep lain, yaitu pelepah pohon kiropa hutan. Lalu Nyonya M mengupas, menumbuk, memeras, lalu airnya dicampur dengan temulawak, ditambah buah pala yang sudah ditumbuk, lalu diaduk dan airnya diminum oleh anak R. Lagi-lagi si R memuntahkan minuman tersebut. Nyonya M memberi air putih kepada R dan menyuruhnya untuk istirahat. Iya, Mak. Yaudah, kamu istirahat dulu ya. Besok Mama coba resep dari Makci. Ya, keesokan harinya, pagi-pagi anak R sudah pergi ke WC untuk buang air besar. R berkata bahwa fesesnya masih sama, yaitu cair dan berbau busuk. Lalu Nyonya M membuat ramuan tradisional kembali. Rizky, ini Mama buatkan ramuan dari Mbak Ibu. Diminum ya, Mak. Jangan dimintakan lagi. Pahit, Mak. Jadi ini minum air dulu. Mama mau buatkan apa? Bubur? Bubur saja, Mak. Ya, dan Mama buatkan dulu ya. Iya, Mak. Setelah buburnya sudah jadi, Nyonya M langsung menyuapi anak R dan anak R makannya sangat sedikit.
Dia menghabiskan setengah dari yang telah dibuatkan oleh Nyonya R. Setelah itu Nyonya M mengupas bak Maria dan menyuruh anak R memakan buah tersebut. Anak R memakan buah tersebut, namun menurutnya buahnya agak sedikit asam. Keesokan harinya, kondisi anak R tidak kunjung membaik. Lalu Bapak A dan Nyonya M memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, Sus. Ya jadi gini, Sus. Ini anak saya, si Rizky. Katanya mual, terus perutnya sakit gitu, Sus. Oh ya, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya dengan perawat Kansa dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, dan hari ini saya bertugas di UGD pada pukul 8 hingga 11 siang. Baik, Sus. Ya, untuk pertama-tama sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak atau Ibu? Ya, sebelumnya nama saya Bapak Ahmad dan ini istri saya Ibu Mariam. Kami berdua orang tua kandung dari Rizky. Oh ya, baik. Lalu boleh saya tahu anak Ibu itu tanggal lahir dan umurnya berapa ya, Bu? Nama anak saya Rizky, tempat tanggal lahirnya di Aceh, 23 Juli 2013, usianya 9 tahun. Oh ya, baik. Boleh saya tahu alamat Ibu di mana? Ya, kami tinggal di Jalan Insinyur Soekarno, nomor 15, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Briun, Aceh. Oh ya, baik. Lalu apakah adik memiliki kartu BPJS, Ibu? Tidak, kami umum saja, Sus, karena tidak memiliki kartu BPJS. Baik, adik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk tanda-tanda vital ya. Bertanya, apakah adik Rizky dahulu pernah dirawat di rumah sakit? Iya, Sus. Dulu anak saya pernah dirawat di rumah sakit 4 hari karena tisus. Dulu dia suka jajan sembarangan gitu, Sus. Oh begitu. Lain kali jangan jajan sembarangan lagi ya adik Rizky, karena nanti dapat membahayakan tubuh adik Rizky. Iya, Sus. Izin bertanya, Sus. Biasanya kalau untuk sakit Ya, itu baik sendiri, Ibu, jadi penyakit itu terjadi karena adanya bakteri salmonella yang berada pada makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Begitu ya, Sus. Ya, seperti itu. Lalu tadi untuk pemeriksaan tekanan darahnya dari adik Rizky itu sendiri, tadi untuk tekanan darahnya 110/70, Ibu. Kalau 100/70 ini tergolong rendah ya, Ibu. Untuk sebelumnya, apakah dari keluarga Ibu atau Bapak punya penyakit menurun seperti hepatitis, TBC, atau penyakit yang lainnya? Alhamdulillah untuk keluarga saya sendiri dan keluarga dari suami saya tidak menurun. Saya ingin menanyakan nih kepada Bapak, bagaimana bau dan warna dari feses adik Rizky ya, Pak? Ya, jadi baunya itu busuk dan warnanya itu coklat kekuningan, Sus, serta BAB-nya itu agak cair. Lalu saya mengajukan menyarankan minum obat tradisional dari tante, nenek, sama tetangga. Oh baik, seperti itu ya. Kalau boleh tahu obat tradisionalnya apa saja ya? Ya, jadi waktu itu Makci kasih 4 ramuan tradisional, Sus. Itu ada buah pinang, pelepah gebang, buah rumbia, dan pelepah nipah. Lalu kira-kira bagaimana efeknya setelah adik Rizky mengonsumsi obat tradisional tersebut? Ya, jadi efeknya itu anak saya sekali BAB-nya normal, tapi BAB keduanya tidak normal lagi, Sus. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya obat tradisional itu belum tentu aman, tapi kalau misalnya dokter memperbolehkan dan obat tradisional itu sendiri sudah terdaftar dalam BPOM, serta tidak merusak organ tubuh dari adik Rizky, itu diperbolehkan saja, Pak. Oh, begitu ya, Sus. Ya, seperti itu. Permisi Bapak, Ibu. Ya, Sus. Ya, jadi setelah saya merumuskan diagnosis keperawatannya, adik Rizky itu terdiagnosis diare berhubungan dengan terpapar kontaminan, ditandai dengan diare 5-6 kali sehari.
Lalu bagaimana ya Sus? Ya, jadi untuk selanjutnya nanti saya akan berkolaborasi dengan tim medis dan dokter untuk memberikan obat untuk adik Rizky ya. Baik Sus. Mohon ditunggu ya Bapak, Ibu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Nurse. Ya baik dok, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya perawat Kansa yang bertugas di UGD pada hari ini pukul 8 hingga pukul 11. Baik Nurse, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya, baik. Jadi begini dok, tadi sekitar jam 9 pagi ada pasien bernama Rizky, usianya 9 tahun. Dia mengeluh mual dan sakit perut. Setelah saya kaji dan melakukan pemeriksaan fisik serta tes dalam beberapa kajian terakhir ini dok. Baik Nurse, kalau gitu akan saya resepkan obat terlebih dahulu ya. Ya, baik dok. Tolong berikan resep untuk obat ini kepada apoteker, lalu berikan obat ini kepada keluarga pasien ya Nurse. Baik dok, terima kasih ya dok. Sama-sama Nurse. Permisi, selamat siang. Selamat siang juga Nurse, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi saya perawat Kansa. Saya ingin mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter Aini. Baik, saya ambilkan dulu ya Nurse. Ya, baik. Baik, ini obatnya dan ini resep dari dokter ya Nurse. Ya, baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, adik Rizky, karena pemeriksaan dan pengajian selesai, lalu bagaimana perasaan adik Rizky sekarang? Perasaan saya masih belum terlalu enak badan terus, dan saya akan bersemangat lagi untuk cepat sembuh. Ya, baik adik Rizky. Waktu pemeriksaan pun sudah selesai. Sekarang saatnya perawat mengakhiri tindakan yang telah dilakukannya. Selamat siang Pak, Bu, Nurse, dan Adik. Perkenalkan, saya apoteker. Ini saya bawakan obat yang telah diresepkan oleh dokter. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian obat ya Ibu, Bapak. Jadi obat yang telah diresepkan dokter ini namanya suplemen probiotik, yaitu Lactobe ya Bu, Bapak. Dosisnya yaitu 3 kali 1 sehari. Suplemen Lactobe ini dapat dikonsumsi langsung dengan dilarutkan dalam air putih atau diberikan bersama makanan anak dan susu formula. Namun sebaiknya Lactobe-nya segera dikonsumsi setelah dibuka ya Bapak. Lupa memberikan Lactobe pada anak, jangan menggandakan dosis di jadwal konsumsi berikutnya. Ya, baik. Untuk selanjutnya Pak, Bu, ini ada Oralit ya. Untuk Oralit ini sendiri caranya dilarutkan ke dalam 1 gelas air matang sekitar 200 ml. Nah, Oralit ini sendiri itu berfungsi untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi, misalnya akibat diare seperti yang dialami oleh adik Rizky ya. Dan karena adik Rizky usianya 9 tahun, maka untuk dosisnya itu sendiri 6 gelas pada 3 jam pertama. Lalu kemudian 1,5 gelas tiap kali mencret atau buang air besar ya Pak, Bu. Baik Sus, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya sudah cukup Sus. Baik, setelah saya jelaskan tadi tentang Lactobe, saya pamit ya Bu, Pak. Misi. Pak atau Ibu, untuk selanjutnya mungkin Ibu atau Bapak bisa mengulangi lagi apa saja yang telah saya ajarkan untuk pengobatan adik Rizky. Izin mengulangi ya Sus, yang tidak diperbolehkan untuk anak saya tadi. Yang pertama, tidak boleh makan makanan pedas, tidak boleh banyak minum air es, banyak minum air putih, dan bertanya Sus, untuk anak saya sendiri tadi masih saya berikan ramuan tradisional yaitu buah tunang, apakah masih diperbolehkan Sus? Ya, sebelumnya alhamdulillah ya Ibu, baik sekali Ibu sudah bisa mengulangi apa yang sudah saya jelaskan. Dan untuk obat ramuan tradisional itu sendiri sebaiknya dihentikan ya Ibu. Ya, baik Sus. Loh, kenapa ya Sus? Ya, jadi karena adik Rizky sedang diobati di rumah sakit, agar obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit tidak berinteraksi dengan obat tradisional, maka sebaiknya dihentikan. Oke, baik, berhubung waktu pemeriksaan sudah selesai, saya izin pamit dulu ya. Jika Ibu atau Bapak memerlukan bantuan saya, Ibu atau Bapak bisa memencet bel yang berada di samping tempat tidur adik Rizky ya. Baik Sus, terima kasih banyak ya Sus. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 atas presentasinya. Sekarang saya sebagai moderator akan masuk ke termin kedua, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab kepada masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 4. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh raise hand terlebih dahulu, terima kasih. Ya, kepada Hertinayu Indiaswari dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Hertinayu Indiaswari dari kelompok 1 izin bertanya. Jadi tadi itu terdapat salah satu obat tradisional dari Aceh. Itu salah satunya itu namanya buah pinang ya, buah pinang. Tapi kan dari buah pinang itu tuh terdapat banyak kontraindikasi dan efek samping. Apabila dari kelompok itu menjadi perawat, apakah obat tradisional buah pinang ini Anda rekomendasikan kepada pasien Anda ke depannya, atau mungkin Anda akan lebih merekomendasikan seperti pohon salju, pohon ibo, atau mungkin mupah seperti itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Hertinayu atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan dari kelompok lain, kelompok 4 dan kelompok 2, jika ada pertanyaan boleh langsung mengajukan. Boleh raise hand terlebih dahulu, terima kasih. Sembari menunggu pertanyaan lainnya, kepada kelompok 3 boleh dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Hertinayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Rifah Sabrina, perwakilan dari kelompok 3. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Hertinayu. Berdasarkan pengetahuan kami, sebenarnya buah pinang muda ini sudah menjadi resep tradisional secara umum di suku Aceh sebagai pertolongan pertama pada anak atau pada orang yang terkena diare. Di mana buah pinang ini pastinya sudah ada bukti khasiatnya sejak dahulu. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa obat tradisional itu aman selagi resepnya itu sudah diturunkan. Biasanya resep ini diturunkan dari nenek moyang ke anaknya dan ke cucunya. Dikatakan aman karena tentunya sudah banyak orang terdahulu yang sembuh dan terbukti resepnya ini masih dilestarikan oleh orang Aceh hingga sekarang. Untuk jawaban menurut saya mihak ke buah yang mana ya, Nayu, sebenarnya kami masih belum bisa mampu menjawab karena kami belum langsung bisa mengobservasi atau meneliti secara langsung. Tetapi menurut setelah kami membaca banyak artikel, menurut pandangan kelompok kami, di antara keempat buah atau ramuan itu, kami lebih merekomendasikan ke buah pinang muda. Walaupun buah pinang ini banyak efek sampingnya, yang dimana berarti buah pinang ini sudah berkali-kali diobservasi atau diteliti oleh expert. Jadi sudah banyak hasil penelitian terdapat banyak efek sampingnya. Tetapi di samping terdapat banyak efek sampingnya, juga terdapat khasiat, dan khasiatnya juga jauh lebih banyak daripada efek sampingnya. Dan khasiat ini sudah diteliti dan terbukti aman selagi masih dalam dosis yang tepat. Menurut saya segitu, Hertinayu, apakah sudah jelas?
Mungkin nanti teman saya, rekan saya dari kelompok 3 akan menambahkan. Baik, izin masuk, izin menambahkan dari gini ya, kalau menurut saya pribadi, obat tradisional itu seperti yang sudah dijelaskan sama Sabrina tadi, obat tradisional apapun kan pasti kayak udah dipercayai kan kandungannya ataupun khasiatnya secara turun-temurun oleh nenek moyang kita masing-masing. Dan sebenarnya emang aman-aman aja kalau misalnya nggak nimbulin efek apapun. Namun yang perlu kita ingat lagi nih, obat-obat atau ramuan tradisional itu kan biasanya untuk takaran dosisnya itu kan kayak belum pasti, terus habis itu kandungan jangan jelas, terus nggak semua obat atau ramuan tradisional itu juga sudah teruji klinis dan sudah terverifikasi oleh BPOM kan. Jadi menurut saya untuk lebih amannya lagi atau kayak untuk menghindari efek samping atau segala hal yang tidak kita inginkan, kita sebaiknya tuh sebagai tenaga medis itu menganjurkan aja untuk mengonsumsi obat konvensional saja yang dosisnya tuh udah jelas, terus kandungannya juga udah jelas apa aja, terus habis itu yang pastinya udah terverifikasi juga oleh BPOM seperti itu. Baik, bagaimana? Ya, Aisyah, silakan masuk, dipersilakan. Ya, mungkin segini saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada kelompok Hertinayu. Apakah jawabannya sudah terjawab atau masih ada pertanyaan lebih lanjut? Iya, moderator, saya izin bertanya lagi. Jadi tadi kan sempat disinggung ya tentang dosis turun-temurun. Jadi obat tradisional ini sudah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya seperti itu. Tapi kalau semisal itu sudah, menurut saya ya, tapi kalau semisal itu sudah ada diketahui efek sampingnya dan diketahui kontraindikasinya, bukannya lebih baik dari kita sebagai perawat itu untuk mengedukasi ya? Karena kan memang itu obatnya untuk diare, cuman kan efeknya bisa menyebabkan kanker dan juga seperti yang saya lihat itu ada peradangan mulut dan juga dapat mengganggu kesehatan saraf dan otak seperti itu. Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Ya, baik, izin masuk. Ya, saya Kansa, izin langsung menanggapi dari Hertinayu ya. Jadi seperti apa yang sudah saya bilang ya tadi pada akhir kalimat saya. Jadi memang sebaiknya memang sebaiknya kita sebagai tenaga medis, apalagi perawat, kan kita pasti udah tahu kan, udah diteliti kan pas kita melakukan pengkajian apa aja obat yang udah dikonsumsi si pasien, apa aja yang udah dia makan gitu, obat-obatan apa yang udah dikonsumsi. Nah, makanya itu kita sebagai tenaga medis nih, seperti apa yang saya bilang tadi, sebaiknya ya udah gitu menganjurkan untuk mengonsumsi obat konvensional aja yang udah jelas dosisnya, kandungannya, terus yang pastinya juga udah terverifikasi juga oleh BPOM. Jadi walaupun memang obat tradisional ini ada yang bisa dikatakan aman, cuman balik lagi ke pengobatan yang dilakukan di rumah sakit. Karena kan di rumah sakit ini sendiri, kalau misalnya kita mengonsumsi obat konvensional ini sendiri, kan nggak bisa digabung dengan obat tradisional ya, seperti itu. Jadi kita lebih pro ke obat konvensional aja sih, seperti itu.
Baik, terima kasih Kansa atas jawabannya. Kepada Hertinayu, bagaimana? Apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan yang ingin diajukan kembali? Iya, moderator. Saya kira cukup. Baik, terima kasih Hertinayu. Terima kasih juga kepada kelompok 3 atas presentasi dan jawabannya pada praktikum antropologi sore hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Rita Ismail selaku dosen pembimbing untuk menambahkan presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada. Baik, terima kasih pada Atiyah dan untuk kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menjadi orang Aceh, yang berbahasa Aceh segala macam. Walaupun Ibu nggak ngerti sih sebenarnya ngomong apa tuh beberapa ya, karena sudah menggunakan bahasa bahasa daerahnya. Udah bagus sekali ya. Cuma tadi kok Ibu agak susah ya suaranya ya? Atau yang lain bisa dengar nggak dengan jelas? Kayaknya sih agak kecil videonya kali ya kan saya. Karena yang lain juga kurang terdengar Ibu tadi ya, mohon maaf ya Ibu. Iya, yang lain gimana? Dengar nggak? Siapa nih? Yuma bisa dengar jelas nggak? Yumna. Izin menjawab Ibu, video yang tadi. Iya. Terdengar jelas Ibu. Sama Ibu kok nggak terlalu jelas ya pada saat berdiskusinya tadi. Yang pasti Anda sudah mendapatkan berbagai macam role play dari teman-temannya, baik itu dari suku misalnya yang tadi suku Aceh, kemudian agama Buddha, di mana itu akan berbeda semuanya. Kenapa Ibu mengambil semua ini berbeda? Supaya Anda belajar bahwa suatu saat pasti Anda akan ketemu dengan orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Nah, untuk anak itu pendekatannya agak berbeda yang seperti Ibu ajarkan karena dia di bawah binaan dan asuhan orang tuanya. Ya, jadi walaupun anaknya nolak, misalnya aku nggak mau minuman pinang, itu orang tuanya maksa. Jadi kalau perlu anaknya diikat atau dikekep supaya minum karena memang dia di bawah kekuatan orang tuanya. Makanya anak itu kita kalau pendekatan bukan langsung ke anaknya, orang tuanya dulu yang kita dekatin. Dan pencase-nya itu ke orang tuanya. Karena orang tua yang akan memilih apakah dia mau melakukan atau tidak. Kalau anak dimakan, ya kan? Tapi itulah gunanya orang tua. Orang tua nggak boleh makan permen, misalnya boleh makan permen atau diare harus dikasih sagu, dikasih pelepah atau misalnya dikasih pinang, ya kan? Itu orang tua yang menentukan. Walaupun anaknya makan nggak mau, tapi orang tua belakang harus mau. Anak nggak bisa ngelawan biasanya, ya, karena ada kekuatan fisik pun kekuatan orang tua lebih kuat. Nah, disinilah gunanya tadi Anda belajar bahwa orang Aceh seperti apa. Bagaimana dia memberikan obat tersebut, pertolongan pertama silahkan. Tapi nanti kalau sudah masuk rumah sakit, kita harus hati-hati. Walaupun misalnya memang aman, tapi kalau sudah dapat antibiotik, dapat probiotik, segala macam, biasanya tradisional kita hentikan. Karena takutnya adalah ada toleransi dengan obat-obatan yang lain. Jadi misalnya dikasih pinang, dia memperlambat dari penyerapan obat untuk antibiotiknya, misalnya aja ya. Makanya biasanya kalau sudah masuk rumah sakit, kita minta yang lain selain obat-obatan dari rumah sakit, jangan diberikan dulu sampai ini selesai. Karena takutnya bisa mengganggu penyerapan atau membuat toleransi interaksi obat dengan ramuan tradisionalnya. Gitu ya, karena ramuan tradisional itu kita belum bisa mendapatkan penelitian yang akurat biasanya, hanya katanya dipercaya begitu kan. Jadi misalnya tadi ayo dikasih ini, dikasih pinang, dikasih sagu, ya kan? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Inilah gunanya perawat kemampuannya terhadap toleransi dan antropologi kesehatannya, bagaimana dia bisa menanyakan apa yang bisa dia gunakan berdasarkan, kemudian kalau masuk rumah sakit apakah masih bisa dilakukan. Gitu ya. Dan untuk anak berarti fokusnya adalah ke orang tuanya. Anda nggak usah minta izin. Dek, dikasih obat ini ya, minta izinnya ke orang tuanya.
Ya, karena memang orang tua yang harus menentukan di bawah 17 tahun. Tapi kalau misalnya ada juga kalau masuk rumah sakit pasti orang tua yang menentukan, kan nggak ditanyain. Misalnya Kalisa mau obat ini enggak orang tua yang tanya, tolong ibu ya Kalisanya dikasih obat ini, gitu kan? Karena kayaknya Anda sampai dewasa juga tetap anak-anak di depan orang tua walaupun sudah menikah nanti. Ya, udah punya anak juga Anda tetap jadi anak-anak biasanya ke orang Indonesia. Tapi itu yang harus Anda perhatikan, perbedaan kebudayaan antara orang Indonesia dengan orang Barat misalnya. 17 tahun dia harus keluar dari rumah untuk bisa belajar mandiri. Kalau kita sampai kuliah juga masih ada di rumah orang tua, sampai menikah juga terkadang juga masih ada di rumah orang tua. Itu perbedaannya ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu tambahkan ya terkait dengan praktikum antropologi. Tolong daftar hadirnya diberikan, ditandatangani semua mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Kemudian ke Sipan Ibu sudah kirimkan format untuk modulnya, jadi nanti tinggal ditambahkan setelah kelas 1B kemarin, sekarang RKI yang memasukkan. Ya, karena tadi Ibu perhatikan pakai bahasa Indonesia, silakan aja dimasukkan kembali di sana. Ininya ya. Kecuali kalau pakai bahasa Inggris juga boleh ditambahkan aja di modulnya, nggak masalah. Gitu ya. Udah difoto belum untuk ininya screenshotnya? Izin Ibu, sudah Ibu. Oke, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian saja, selamat berlibur dan mohon doanya karena hari Senin kita sudah mulai akreditasi. Itu ya. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ibu izin dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.